Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video praktikum IPA di SD. Kali ini kita akan membuktikan gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme negatif. Nah, alat dan bahan yang sudah saya siapkan adalah tanaman putri malu, ada dua tanaman putri malu yang terpisah, sudah saya labeli, pot A dan pot B. Dan ada tanaman kacang hijau yang juga diletakkan di dalam dua gelas, sudah dilabeli A dan B. Nah, untuk membuktikan gerak seismonasti, kita akan melakukan beberapa perlakuan kepada tanaman putri malu. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan lainnya adalah penggaris untuk memberikan rangsangan kasar, halus, dan sedang kepada putri malu, jam tangan untuk menghitung berapa lama daun putri malu membuka kembali setelah disentuh, dan kardus yang sudah dialasi dengan kertas hitam. Nantinya kardus ini akan kedap cahaya, jadi untuk membuktikan gerak niktinasti. Nah, selanjutnya untuk kecambah di pot A kita akan meletakkan tanaman kacang hijau ini dalam posisi vertikal, dan tanaman kacang hijau di pot B akan diletakkan dalam posisi horizontal seperti ini. Dan kita akan mengamati perkembangannya beberapa hari kemudian. Untuk gerak seismonasti, baiklah, kita akan memulai percobaannya. Saya akan menyentuh tanaman putri malu dengan sentuhan yang halus. Nah, ternyata tanaman putri malu ini menutup dengan lambat jika disentuh dengan halus. Sekali lagi, ya. Nah, menutupnya dengan sangat halus sekali. Dan tidak semua bagian yang disentuh, jika sentuhan itu halus, tidak semua bagian yang terkena itu menutup. Jadi masih ada beberapa bagian daun yang masih membuka dan segera membuka kembali. Nah, jika disentuh dengan sentuhan sedang, jadi lebih keras dari sentuhan yang awal tadi, nah, lebih cepat menutup dan tangkai itu juga ikut bergerak ternyata. Ya. Ya. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk menghitung berapa lama, nanti saya akan menggunakan timer, dan di sentuhan yang ketiga ini saya akan mencoba dengan sentuhan yang lebih kasar. Coba. Nah, ternyata daun putri malu menutup dengan sangat cepat dan tangkainya juga sampai ini, istilahnya ikut tidur ya. Coba di bagian ini.
Nah, dan semuanya langsung menutup. Tidak ada daun yang terbuka sama sekali. Kita coba lagi sampai tidur semua. Nah, saya coba lagi pada tanaman putri malu yang ini. Nah, langsung ya teman-teman. Dan sepertinya waktu membukanya itu lebih lama. Untuk menghitung waktunya nanti saya akan menggunakan timer. Nah, jadi kita sudah membuktikan gerak seismonasti. Ternyata rangsangan yang halus, sedang, dan kasar itu sangat berpengaruh pada menutupnya daun. Yang halus tadi hanya beberapa bagian daun saja yang tertutup. Yang sedang tadi ada bagian tangkai yang ikut tidur, dan pada sentuhan yang kasar daun putri malu langsung menunjukkan reaksinya yang sangat cepat. Begitu ya teman-teman. Dan saya akan menghitung waktunya. Nah, untuk geotropisme, nah seperti ini. Saya akan menunggu daun putri malu membuka kembali, kemudian akan melanjutkan percobaan kedua, yaitu menutup kardus, menutup tanaman putri malu dengan kardus yang sudah kedap cahaya, yang sudah saya lapisi dengan kertas hitam. Baiklah teman-teman, ditunggu ini sambil menunggu daun tanaman putri malunya membuka kembali. Pada percobaan selanjutnya saya akan membuktikan gerak niktinasti. Gerak niktinasti dipengaruhi oleh cahaya. Jadi nanti setelah saya melakukan sentuhan pada tanaman putri malu, sentuhan kasar ya, sampai semua bagian tangkai dan daun menutup sempurna dan tangkainya itu tidur, benar-benar tidur. Nah, kemudian saya akan menutup pot B itu dengan kardus yang sudah saya lapisi dengan kertas hitam sehingga kedap cahaya. Kita akan buktikan sebentar lagi. Nah teman-teman, ini pot A yang sudah membuka di bagian daunnya tadi, ini akan saya sentuh dengan sentuhan keras sampai semua bagian daunnya tertidur. Nah, kemudian pot B akan saya sentuh juga dengan sentuhan keras, nah, sampai semua bagian daunnya tidur. Kemudian untuk pot B akan saya tutup dengan kardus yang sudah dilapisi kertas hitam. Hati-hati. Nah, seperti ini. Dan untuk pot A dibiarkan di ruangan terbuka, dan ini ada cahaya masuk ya dari jendela. Terus untuk pot B dibiarkan dengan keadaan tertutup oleh kardus yang sudah dilapisi kertas hitam sehingga kedap cahaya. Dan kita akan tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit baru akan kita buka. Waktu tadi menunjukkan pukul 8.33 menit. Jadi akan kita lihat 30 menit kemudian. Nah, teman-teman, setelah lewat dari 30 menit kita buka, tutup kardus yang sudah dialasi dengan kertas hitam yang kedap cahaya.
ternyata pada pot B daun-daun tanaman putri malu ini tetap menutup. Sangat jelas ya, daunnya masih tertutup padahal sudah lebih dari 30 menit. Nah ini, sedangkan untuk putri malu yang tadi dibiarkan dalam keadaan terbuka, daun-daunnya sudah membuka kembali, kira-kira di menit ke 10 itu sudah mulai membuka. Jadi karena ini tadi berada di dalam kardus yang kedap cahaya, maka daunnya masih tertutup rapat. Namun tangkai-tangkainya sudah mulai berdiri tegak. Hanya saja daunnya masih mengatup. Ternyata terbukti ya teman-teman, cahaya sangat mempengaruhi rangsangan pada tanaman daun putri malu ini. Untuk gerak geotropisme negatif, nah ini sudah mulai terlihat ya teman-teman, bahwa batang dari tanaman kacang hijau mulai membelok ke atas. Nah, untuk pot B, batang tanaman kacang hijau sudah mulai membelok ke atas, daunnya sudah mulai membelok ke atas, sedangkan pada pot A itu tanaman kacang hijau tetap tumbuh vertikal, meskipun di sini agak miring-miring ya, karena bijinya yang tertanam itu ternyata kurang dalam ya. Tapi ini membuktikan bahwa tumbuhnya batang kacang hijau itu menjauhi titik bumi, gerak geotropisme negatif. Begitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.